warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Healthy Corner dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alfreda Fatia akhirnya kembali ke studio ini. Waduh, cerita dulu gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang literasi membangun optimisme di saat pandemi. Tentu saja saya tidak akan sendirian gitu ya. Saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber kita yang sudah terhubung melalui telekonferensi yang akan membersamai kita pada pagi hari ini. Tentu saja Anda juga bisa melakukan interaktif bersama kami. Nomornya nanti akan muncul ya. Oh belum ya nomornya? Oke. Nah, sudah muncul nomornya, Anda bisa WhatsApp ataupun telepon ke kami di 0852 2507 9119. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan dulu gitu ya yang sudah terhubung melalui telekonferensi gitu ya. Saya ingin menyapa dulu ada Dr. Rusliana MSI. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah sekaligus dosen UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Iya, panggilannya siapa nih Bapak? Tadi kita belum sempat berkenalan gitu ya. Iyu. Iyu, oke, berarti saya panggilnya AA Iyu atau Pak Iyu nih? Kang Iyu. Kang Iyu, oke. Kang Iyu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya di rumah ini, mohon maaf ya kalau saya Oh nggak iya, pakai siap, nggak masalah. Tapi itu kayaknya di depan kampus, oh nggak ya, itu virtual background ya? visual background. Baik, setelah ada Kang Iyu, saya juga ingin memperkenalkan yang selanjutnya, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, ada Pak Purwo Setio Nugroho SKM MEPIT, ya, betul nggak nih saya bacanya? Betul sekali. Betul ya. Kabar baik Pak Purwo? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat Alhamdulillah. Saya nggak salah panggil ya Pak ya? Panggilannya Iya, betul. Iya, baiklah. Dan selanjutnya, oh sudah ya, dua saja ternyata. Oke, karena tadi yang terhubung di telekonferensi ada banyak gitu kan. Saya kira ada lebih dari dua gitu ya. Baiklah, kalau begitu pagi hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Pak Purwo dan juga Kang Iyu gitu ya. Kita akan berbicara tentang membangun optimisme di saat pandemi gitu ya. Saya lihat contekan dulu ya. Nah, kemudian sebenarnya saya mulai dari Pak Purwo dulu deh. Sebetulnya seperti apa sih Pak Purwo gerakan literasi ini? Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi begini, kami yang di Samarinda, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, di masa pandemi ini, kami beberapa melakukan hal-hal ya, terutama yang pertama seperti mendeteksi resiko COVID-19 di keluarga. Jadi kami di sini mencoba seperti men-share gitu Google Form yang isinya adalah resiko-resiko COVID-19 begitu. Nanti hasil dari Google Form itu atau hasil dari kuesioner itu ada seperti skor seperti itu. Apakah beresiko ataukah tidak beresiko atau seperti apa. Namun sifatnya ke resiko. Jadi seperti ke arah perilaku, bukan mengarah kepada bukan mengarah kepada seperti tes swab atau tes PCR dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami dari dengan adanya pendeteksian perilaku seperti itu membuat orang itu semakin semakin aman gitu. Oh, ternyata resikonya saya rendah seperti itu. Terus selanjutnya, kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat juga kita memfasilitasi semua mahasiswa kami. Jadi mahasiswa kami itu sekitar 700-an, di mana seluruh mahasiswa kami ini berada di lokasi masing-masing. Sehingga kami dari dosen FKM UMKT kita memfasilitasi untuk agar mereka tetap nyaman di rumah masing-masing, agar tidak perlu mobilitas ke kampus, maka kami memfasilitasi adanya pembelajaran e-learning. Jadi kita e-learning sehingga mahasiswa itu bisa melakukan pembelajaran di rumah masing-masing kapanpun dan dimanapun seperti itu, sehingga mereka merasa nyaman, merasa aman, dan mereka tidak merasa mereka tidak merasa harus seperti apa seperti itu. Jadi tidak bingung seperti itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga juga ada riset-riset mengenai COVID-19. Jadi dengan adanya riset-riset mengenai COVID-19, terutama mengenai
faktor resiko COVID-19 yang dipublikasikan ke jurnal internasional, ke jurnal nasional, ini akan memberikan sumbangsih kepada pemerintah apa yang harus dilakukan. Jadi untuk membuat kebijakan berdasarkan dari penelitian-penelitian yang terkait seperti itu, Pak. Itu yang terjadi di fakultas kami atau di universitas kami. Baik, berarti tadi ada melakukan survei, kemudian memfasilitasi pembelajaran e-learning, dan juga melakukan riset-riset terkait COVID-19 begitu ya. Baik, kalau begitu Pak Purwo, saya ingin beralih ke Kang Iyu ya. Ya. Nah, kalau dari Kang Iyu sendiri seperti apa sih gerakan literasi mungkin di kampus atau di tempat Kang Iyu sendiri? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kita ini kan bangsa kita ini loncat ya budayanya, dari budaya mendengar, budaya menonton, sekarang loncat ke budaya kliktivisme, serba klik gitu ya. Budaya literasinya hampir terlewat. Jadi ini juga tantangan buat kita. Karena itu kami di Pemuda Muhammadiyah misalkan mendorong itu, bagaimana para kader menulis, menyampaikan gagasannya. Ya. Kemarin malah kita ada award ya dalam rangka peringatan Milad Pemuda Muhammadiyah. Ya. Kita ngasih award ya, ke 88 itu kita ngasih award kepada aktivis, kepada kader Pemuda Muhammadiyah yang menulis tentang Pemuda Muhammadiyah ataupun gerakan bagaimana kita bersama-sama aman, bersama-sama sehat, bersama-sama selamat dari pandemi ini. Jadi ini bagian dari upaya kita gitu ya, mendorong bagaimana literasi ini menjadi sebuah budaya. Bagaimana menulis, membaca, mempublikasikan gagasan ini menjadi sebuah budaya. Karena dengan menulislah rekam gagasan dan rekam ide itu akan tercipta, akan tersedia. Bagaimanapun kita mengenal para ulama klasik itu kan dari karyanya. Nah, saya kira ini juga salah satu upaya kita, termasuk ya tentu di kampus ya. Kalau kampus tentu itu bagian dari yang tak terpisahkan ya. Kalau kampus tidak menulis, tidak mempublikasikan gagasan, bukan kampus, bukan tradisi akademik. Ini di Pemuda Muhammadiyah kami melakukan itu. Ya. Termasuk saya, kalau saya nulisnya, tadi saya cerita di awal, kalau saya sih nulis itu curhat ya. Di Republika, di banyak media curhat, menjelaskan apa yang saya alami, menjelaskan apa yang saya rasakan. Kadang-kadang ada yang sama, pembaca menyampaikan cocok dengan apa yang saya alami, kadang-kadang yang enggak. Ya itulah, ya setiap orang tentu punya pengalaman, dan saya sih selalu berpikir untuk selalu berbagi pengalaman dengan harapan tentu tadi ya, bagaimana literasi ini membangun optimisme kita menghadapi pandemi. Berarti lebih kepada mengajak bagaimana mendorong orang-orang gitu ya untuk mulai mengalihkan tidak hanya menonton gitu ya, tapi bagaimana untuk mulai membaca dan menulis gitu ya. Karena mungkin ada gerakan yang lain tadi kan, kalau misalnya Kang Ayu sendiri menulisnya curhat gitu ya, kemudian ada pembaca yang sama gitu. Apakah ada gerakan yang lain terkait literasinya, Kang? Ya, kita dorong juga misalkan mahasiswa bergerak menulis ya. Saya mengapresiasi setiap mahasiswa yang punya karya yang terpublikasi gitu ya. Kita dorong mahasiswa untuk melakukan konferensi di forum-forum nasional dan internasional. Kan sekarang mudah ya, serba online. Betul. Ya. Kemarin aja ada kami di UIN Bandung, di Fakultas Usuluddin misalkan menyelenggarakan konferensi internasional, ada hampir 50 mahasiswa yang terlibat di konferensi internasional. Kaget juga saya, mereka kok bahasa Inggrisnya bagus gitu ya, menyampaikan gagasan-gagasan ya level mereka lah ya. Tidak usah kita berpikir muluk-muluk, tapi bagaimana memiliki kesadaran, bagaimana memiliki pemahaman, saya kira itu sesuatu yang sudah luar biasa ya. Terbangunlah kesadaran kritis, karena tradisi literasi itu kan mendorong kesadaran kritis. Ini yang sedang miskin di bangsa kita ini, kesadaran kritis.
soal vaksin misalkan, orang ribut, menolak, menerima misalkan ya. Ya kalau kemudian tidak punya kesadaran kritis, kalau kemudian lemah dari sisi bacaan, lemah dari sisi informasi, ya tentu saja kita akan mudah terjebak terbawa berbagai arus yang tidak benar gitu. Tapi kalau kemudian dengan tradisi literasi ini kuat, bacaan kuat, sikap kritis kita bagus, maka tentu saja kita melakukan hal-hal itu ya berdasarkan ilmu. Ini saya kira saya ingin ingatkan bahwa tradisi literasi itu adalah tradisi keilmuan, dan inilah yang didorong oleh Muhammadiyah, inilah yang diingatkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, baik Kang Iyu dan juga Pak Purwo, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan seputar dengan literasi gitu ya. Tapi sesaat lagi ada yang mau jeda, ada yang mau lewat dulu gitu ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Healthy Corner. Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok. Jangan lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, TB batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang. Kalau malam, berkeringat. Suatu hari di sekolah, TB batuk berdahak, tapi TB tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, TB dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, TB kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi TB obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini TB sudah sembuh total. TB kembali sehat dan ceria. Bermain dengan teman-temannya, TB sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Anda masih bersama kami di Healthy Corner ya, masih dengan saya Alfreda Fathia, dan Anda masih saya tunggu untuk interaktif bersama kami gitu ya. Sesaat lagi nomornya akan muncul di hadapan Anda gitu ya. Jadi Anda bisa untuk tanya interaktif bersama narasumber kami. Tentu saja masih dengan Pak Purwo dan juga Kang Iyu. Tadi kita sudah sempat berbicara tentang seperti apa gerakan literasi gitu ya di kampusnya Pak Purwo, kemudian seperti apa Kang Iyu bersama dengan pemuda Muhammadiyah mendorong gerakan literasi itu. Nah sekarang saya ingin ke Pak Purwo lagi nih. Pak Purwo, di masa pandemi ini gitu ya sangat dibutuhkan sepertinya sadar literasi gitu ya, karena tadi sempat kepotong gitu ya kita ngobrol tentang COVID-19, kemudian berita-berita yang muncul, dan seperti apa sih kalau menurut Pak Purwo? Ya, baik. Jadi begini, untuk saat ini mengenai COVID-19 ini juga banyak hoax yang beredar. Jadi banyak hoax, terus juga banyak hal yang sebetulnya dia fakta, tapi karena tertutup dengan hoax tadi yang menyebabkan orang itu terjerumus, jadi tidak bisa berpikir secara bersih. Jadi memang sangat penting sekali. Jadi terutama dalam pembuktian kalau secara ilmiah, kalau di bidang kesehatan masyarakat khususnya di epidemiologi, perlu adanya pembuktian ilmiah terkait fakta apa yang memang terjadi. Namun memang kelemahannya adalah kita membaca fakta berdasarkan dari hasil penelitian,
epidemiologi perlu adanya ya berdasarkan dari hasil penelitian ini yang lemah. Jadi membaca hasil-hasil riset, membaca hasil-hasil penelitian untuk membuktikan sesuatu ini memang masih lemah. Nah, terus juga terkait pembuatan kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan juga tidak bisa meninggalkan literasi, tidak bisa meninggalkan dari hasil penelitian, terus mungkin juga hasil-hasil teori-teori yang ada. Karena dengan adanya dengan pembuatan kebijakan berdasarkan dari teori, berdasarkan dari hasil riset, ini akan menghasilkan kebijakan yang memang tepat gitu. Karena jangan sampai ketika dalam membuat kebijakan, terutama dari tenaga kesehatan ataupun pembuat kebijakan dalam COVID-19 ini hanya berdasarkan perasaan. Jadi perasaannya hanya sekedar, oh ya udahlah ini enaknya seperti itu, tidak bisa. Semua memang harus berdasarkan dari kajian-kajian literasi, kajian-kajian riset, dan yang mengarah kepada pembuatan kebijakan, terutama untuk menurunkan angka COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya kajian-kajian ini, maka dalam pembuatan kebijakan ini tepat gitu. Jadi tepat dalam pembuatan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, seperti itu. Baik, jadi bagaimana sebetulnya budaya literasi gitu ya akan membuat kebijakan tepat gitu ya, karena tidak berdasarkan perasaan gitu ya. Dan terutama ketika kita sadar gitu ya, mulai dari diri sendiri gitu ya, seperti tagline-nya dari Pak Haidar gitu ya, bahwa hadapi pandemi mulai dari diri sendiri, termasuk mencerdaskan diri sendiri gitu ya Pak ya, sehingga bisa tidak berasumsi berdasarkan perasaan, tapi tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Purwo berdasarkan dengan riset ilmiah. Begitu Pak Purwo? Ya. Iya. Baik, saya ingin ke Kang Iyu lagi nih. Iya, baik. Nah, Kang Iyu tadi sempat menyinggung juga tentang bagaimana budaya literasi itu bisa menjadi tren keilmuan gitu ya, untuk mencerdaskan, untuk membebaskan. Nah, di tengah-tengah pandemi ini seperti apa sih kemudian Kang peran budaya literasi ini? Ya, pertama mendorong optimisme saya kira. Saya menulis sebuah artikel judulnya pandemi dari perspektif keimanan ya, ditulis di jurnal Ma'arif. Saya tegaskan bahwa pandemi inilah cara menguji keimanan kita. Ya, iman kita secara vertikal kepada Allah, secara horizontal pada konteks kepedulian pada sesama. Ini diuji di situ ya, kesabaran kita, keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa, bahwa pandemi ini dengan segala ikhtiar terbaik manusia, insya Allah akan berakhir ya. Dan ini semua adalah proses-proses yang saya kira menjadi catatan-catatan kita gitu. Meskipun kita tertolong oleh tradisi digital yang sudah menguat nih Mbak. Ya, betul. Ya. Jadi saya di rumah ini sudah serba online, tinggal buka artikel, jurnal, saya baca, kita sudah tertolong kok. Ya, tidak usah lagi ke perpustakaan, ketemu orang secara fisik, nggak usah. Ini cukup ada fasilitas internet, kita buka Google Scholar, kita buka Library Genesis, kita buka Science Direct, kita buka sumber-sumber. Saya kira itu mudah bagi kita untuk mengakses. Baik, nah setelah kita berbicara tentang tren keilmuan melalui gerakan literasi itu sangat penting dilakukan gitu ya, karena tadi bisa mencegah dari asumsi-asumsi yang tidak seharusnya gitu ya, kemudian bisa membuat kebijakan yang tepat, tapi pasti ada kendalanya gitu. Nah, kalau menurut Kang Iyu sendiri, kendalanya apa sih Kang untuk mempopulerkan atau membuat ini menjadi side option gitu, di antara nonton mendingan baca jurnal, kan kayaknya ya mending nonton aja gitu kan. Iya kan, saya nih sebagai yang masih muda gitu kan, dosennya suruh tulis 5 jurnal ya udah bagi-bagi sama temennya, yuk cari-cari gitu kan. Tapi kalau cari film kan, oke, aku punya film ini, film ini gitu. Nah, seperti apa? Mungkin dari Kang Iyu dulu, nanti bisa ke Pak Purwo. Iya, karena orang itu melihat literasi ini sebagai sesuatu yang serius. Padahal ini fun ya, menyenangkan. Saya punya pengalaman pribadi, makanya saya tadi sebut ya, bagi saya menulis itu curhat. Saya punya pengalaman pribadi. 18 Januari 2015, anak pertama saya meninggal. Dan saya menterapi diri saya dan keluarga saya, istri saya itu dengan cara menulis. Ya, saya menulis di Republika, saya menulis di banyak media. Itu cara saya menterapi diri.
Bagaimana kita menerima takdir ini, bagaimana kita tidak berpikir seandainya. Begitu kan dalam sebuah hadis, kalau kita menerima kuasa Allah, misalkan tadi ya, kematian, sakit, lalu kita berpikir seandainya, kata seandainya itu, pikiran seandainya itu adalah berpotensi setan masuk di situ. Sikap-sikap itu tidak mudah dilatih, dikembangkan. Saya menulis, saya menyampaikan tulisan, makanya tadi saya sampaikan ke teman-teman sebelum sesi ini, bahwa saya mulai aktif menulis di Republika itu sejak Januari 2015. Aktiflah di situ. Saya menganggap bahwa ini adalah proses curhatan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa menulis itu atau berliterasi ini sebagai sebuah curhatan, sebagai sesuatu yang fun, menyenangkan, itu pasti akan menjadi sebuah budaya. Cuma karena tadi itu kita ini loncat, Mbak, dari budaya mendengar, menonton, lalu loncat ke generasinya budayanya klik, serba klik, kliktivism, ya serba klik. Kita harusnya masuk ke budaya membaca dan menulis. Karena lagi-lagi saya ingin ingatkan, tadi sudah saya sampaikan, bahwa Islam ini berkembang karena budaya menulis. Baginda Rasul itu pertama menerima wahyu itu di Gua Hiro, Jibril itu meminta baginda Rasul untuk ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Gitu. Jadi itu sebagai fakta normatif yang harus disadari. Kalau kemudian umat Islam generasinya menjauhi tradisi literasi, sebenarnya sedang membiarkan kemunduran ini benar-benar terjadi. Tapi kalau literasi ini menjadi sebuah budaya, ini menunjukkan bahwa kita aware, kita sadar akan sejarah kita, bahwa Islam itu berdiri, berkembang itu karena tradisi literasi. Ya, kalau kita bisa baca Al-Quran, itu karena ada yang menuliskannya, Mbak. Karena orang Arab pada waktu itu, yang kuat bukan tradisi tulisan, tapi tradisi hafalan, tradisi lisan. Makanya yang berkembang di Arab waktu itu, zaman Rasul itu adalah tradisi jadal, tradisi berdebat. Tradisi menulis itu didatangkan, dibawa oleh Rasulullah. Mulailah dicatatkan. Sehingga kita menerima Al-Quran sekarang yang mushaf itu kan dari catatan-catatan. Kita bisa mempelajari hadis dari catatan-catatan para sahabat. Bayangkan kalau tradisi literasi tidak berkembang. Pesan-pesan Rasulullah tidak akan sampai kepada kita. Jadi waktu itu tradisi literasi berkembang, orang kemudian para sahabat waktu itu ya kemudian mencatatkan, yang punya hafalan melaporkan, mencatatkan, disumpah, ya, diuji kesahihannya, begitu kalau dalam belajar ilmu hadis begitu ya, diuji kesahihannya, apakah benar ini merupakan informasi yang didengar oleh banyak sahabat. Terus ada proses pengujian yang luar biasa sampai pada kita. Ya, sampai hari ini kita mendapatkan pesan-pesan dari Rasulullah dari tradisi literasi itu. Kita juga mengenal para pemikir hebat di dunia ini dari tradisi literasi itu. Jadi, ayolah, lihatlah tradisi literasi, budaya literasi sebagai sesuatu yang menyenangkan, fun, sebagai tempat curhat. Begitu kalau saya di pertama kali saya sampaikan ke mahasiswa, ke siapapun kalau saya memberikan pelatihan, atau melihat literasi ini adalah sebagai cara kita menjejakkan, menyimpan memori kolektif pikiran-pikiran kita. Kalau orang mau mengenal I. Rusliana, cukup googling I. Rusliana, akan keluar tulisan saya di Republika, keluar tulisan saya di Kompas, di Pikiran Rakyat, di berbagai macam media, di Detikkom. Mudah kok. Jadi 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, keturunan saya ingin membaca ide-ide pikirannya mbahnya ini ya gampang. Itu juga bagiannya. Jadi mari kita dorong 3 motivasi tadi, bahwa melihat tradisi literasi sebagai sesuatu yang fun dan bagian dari curhat. Yang kedua, bahwa ingat loh, agama kita Islam berkembang karena budaya literasinya, dan wahyu pertama memerintahkan kepada kita untuk mengembangkan tradisi literasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini saya kira menjadi catatan kita. Lalu yang ketiga adalah, inilah bagian dari upaya kita merekam apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang menjadi kegelisahan kita dalam sebuah budaya bernama tulisan. Jangan pikirkan tulisan yang jelek atau bagus, itu mah cerita lain. Kalau Allahu yarham Kuntawijaya itu mengatakan, kalau mau menulis, nulis saja.
Saya pun begitu. Kalau ngasih pelatihan, kamu mau nulis dari mana? Ya nulis dari mana aja mulainya. Dari dari kita, dari dari apapun. Dan biarkanlah nanti mengalir menjadi sesuatu yang menarik dibaca, menjadi sesuatu yang kita tertawakan karena kejelekan tulisan itu. Tapi bagi saya itulah yang perjalanan hidup yang bagi saya menarik ya. Karena dari menulis saya mentertawakan diri saya, mentertawakan kebodohan saya, mentertawakan kelucuan saya kalau menulis ya. Lucu juga ini tulisan, jelek juga kan begitu ya. Tapi itulah bagian dari apa yang saya sebutkan evaluasi itu. Mungkin begitu Mbak. Siap Kang Iyu gitu ya. Kalau tadi itu Kang Iyu banyak kan adalah bagaimana pengalaman personal gitu ya, bisa mengajak banyak orang untuk yuklah pengalaman personalnya gitu ya juga dituliskan gitu, karena siapa tahu ada yang punya insight yang sama atau bahkan ke depan gitu ya, anak cucu kita bisa membaca, oh dulu Eyang pernah kayak gini gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau ke Pak Purwo. Nah kalau Pak Purwo sendiri melihat tantangan gitu ya atau sebetulnya kendalanya ada apa saja dan seperti apa sih kita bisa mendorong agar ini tuh bisa populer gitu. Ya, jadi seperti ini. Dengan tema yang hari ini lumayan bagus sekali, membangun optimisme di masa pandemi ini dengan melalui literasi. Sebetulnya dengan literasi tadi kita sebenarnya bisa membangun optimisme. Tapi memang kendalanya ada di dua hal. Yang pertama adalah dari penulis sendiri dan yang kedua adalah pembaca. Nah, jadi kendala di penulis adalah mulai menulisnya. Ini yang memang sangat niat untuk menulis itu. Tadi saya sepakat dengan Kang Iyu tadi, nulis aja semaunya atau mulai dari mana aja gitu, saya sepakat. Jadi memang setelah saya beberapa kali mencoba untuk publikasi internasional, di jurnal internasional maupun menulis, kendalanya adalah menuliskan apa yang ada di kepala. Nah ini memang kendala yang utama. Kadang kita bingung, ini nulis apa gitu ya. Tapi sebetulnya itu tadi, mengubah dari yang ada di kepala menjadi tulisan. Terus kendala yang kedua adalah dari pembacanya. Dari pembaca ini adalah membaca entah artikel, entah jurnal atau entah apa yang memang mungkin monoton hanya tulisan belaka gitu saja. Namun di situ memang sangat penting sekali info-info yang ada. Nah dengan adanya kendala seperti tadi dari saya. Jika ingin menulis apa yang ada di kepala itu saya biasanya dengan blank screen. Jadi saya tutup saja layar laptop, saya tulis aja. Jadi saya tulis aja apa yang di kepala saya, salah typo atau seperti apa urusan belakang. Jadi saya lepaskan baju editor. Jadi saya memakai baju penulis dulu. Karena kadang kalau kita susah menulis itu kita sedang memakai dua baju editor dan baju penulis. Saat menjadi penulis kita mikirnya ngedit gitu. Jadi itu sebetulnya kendala yang dari si penulis. Namun yang dari pembaca, nah dari pembaca ini memang budaya membaca bagi yang rendah ya mungkin tidak tertarik dengan tulisan-tulisan yang ada gitu. Kalau dari saya biasanya saya ubah bentuk tulisan saya itu agar menarik dibaca atau menarik didengarkan oleh dari pembaca. Saya ubah ke audiovisual. Jadi saya ubah ke bentuk YouTube. Jadi nanti mungkin rekan-rekan di sini kalau ingin mampir ke YouTube saya ada. Jadi siap. Itu subscribernya hampir 8.000 itu. Waduh, lumayan populer ya. Jadi isinya sebetulnya adalah terkait COVID-19, terkait penelitian, terkait riset di masa pandemi. Jadi dan alhamdulillah di situ memang membantu tadi. Jadi saya sepakat dengan Pak Kang Iyu tadi, memang budaya anak sekarang adalah budaya main klik gitu ya. Jadi sukanya ya klik-klik saja, padahal sebetulnya tulisan itu juga penting. Karena bisa jadi kalau misalnya YouTube tutup, hilang itu semua gitu. Kalau tulisan tidak, tulisan kan dari saat ini sampai cucu nanti itu akan ada seperti itu Mbak. Okay. Ya, baik Pak Purwo dan juga Kang Iyu gitu ya, kita jeda sesaat dulu, kita akan kembali lagi sesaat lagi tetap bersama kami di Healthy Corner. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah.
SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok. Jangan lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, TB batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang. Kalau malam, berkeringat. Suatu hari di sekolah, TB batuk berdahak, tapi TB tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, TB dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, TB kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi TB obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini TB sudah sembuh total. TB kembali sehat dan ceria. Bermain dengan teman-temannya, TB sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Anda kembali lagi bersama kami di Healthy Corner. Tentu saja masih bersama dengan saya dan juga 2 narasumber luar biasa saya, masih dengan Pak Purwo dan juga Kang Iyu. Dan kita masih membahas tentang optimisme literasi di tengah pandemi. Nah, saya sekarang ingin ke Pak Purwo dulu gitu ya Pak, tentang sebetulnya siapa sih yang punya kewajiban untuk mendukung gerakan literasi ini? Nah, baik, jadi mengenai siapa yang memiliki tanggung jawab terhadap literasi ini. Sebetulnya yang memiliki tanggung jawab ini adalah dari pihak-pihak yang memiliki peran gitu. Jadi misal seperti ini, kalau saya bergerak di bidang penulisan bukti-bukti ilmiah, riset dan sebagainya. Jadi yang pertama yang memiliki tanggung jawab adalah dari penulis sendiri. Jadi bagaimana si penulis itu mengemas hasil-hasil risetnya, mengemas hasil-hasil tulisannya itu sebaik mungkin atau semenarik mungkin bagi si pembaca. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dari si penerbit tulisan, jadi penerbit artikelnya. Jadi kalau menerbitkan artikel atau mengangkat itu sudah ke online, maka harus tepat waktunya. Jadi jangan sampai misal tulisan saat ini mengenai COVID-19 baru diterbitkan tahun depan atau mungkin beberapa tahun lagi gitu kan, sudah tidak menjadi hot issue gitu. Jadi kalau itu, terus yang ketiga ini adalah dari si pembaca sendiri. Jadi sebetulnya dari pembaca ini bagaimana dia itu merasa tulisan ini perlu gitu. Ya. Terus sebetulnya
yang keempat, ini ada kalau dari bidang kesehatan adalah si pembuat kebijakan itu sendiri. Bagaimana dari pembuat kebijakan itu sendiri membuat atau menggunakan hasil-hasil riset atau tulisan-tulisan itu untuk membuat kebijakan. Nah, nanti ke depannya kalau misalnya memang si pembuat kebijakan ini memang bergantung kepada hasil-hasil literasi atau bergantung pada hasil-hasil riset, maka ini akan membuat semangat juga dari si penulis gitu, bahwa tulisannya ini sangat dimanfaatkan nih oleh orang lain gitu, maka akan semakin semangat. Karena kadang biasanya penulis itu akan, kalau saya biasanya kalau publikasi saya atau tulisan saya itu dimanfaatkan oleh orang banyak akan sangat senang sekali gitu. Kalau kami di bidang pendidikan ada disitasi misalnya, disitasi di Google Scholar itu kalau misalnya muncul satu atau muncul beberapa sitasi akan sangat senang sekali dan akan buat semangat untuk menulis kembali, apalagi sampai digunakan untuk membuat sebuah kebijakan gitu. Jadi sebetulnya tanggung jawabnya banyak pihak gitu ya, pihak penulis bagaimana mengemas tulisannya agar menarik minat pembaca gitu ya, kemudian pembaca bagaimana bisa punya kesadaran untuk membaca hasil-hasil riset, termasuk juga bagaimana pembuat kebijakan ini memanfaatkan riset-riset yang ada untuk membuat satu keputusan ataupun mengeluarkan kebijakan tertentu begitu ya. Baik, nah sekarang saya mau beralih ke Kang Iyu lagi nih. Kalau misalnya Kang Iyu seperti apa nih Kang melihat siapa yang memiliki tanggung jawab untuk bisa mendukung gerakan literasi ini? Saya kira semua pihak ya berkepentingan terkait dengan tradisi literasi. Saya ingatkan bahwa tradisi literasi ini adalah tradisi keilmuan. Kemajuan suatu bangsa itu ditentukan dari tradisi keilmuan. Bangsa Eropa berkembang maju karena tradisi keilmuan. Umat Islam pernah mengalami satu masa kejayaan karena tradisi keilmuan. Dan sejak awal saya sudah ingatkan bahwa wahyu pertama itu memerintahkan membaca. Jadi kalau kita mau maju sebagai sebuah bangsa, tradisi keilmuan harus dikuatkan dan tradisi keilmuan berkembang karena tradisi literasi. Siapapun itu, mau pemerintah, ormas, pihak perguruan tinggi, pihak sekolah, siapapun itu, mereka berkepentingan untuk mendorong. Pihak yang terkait dengan media massa, yang terkait dengan penerbitan, karena kalau penerbitan segmennya kan bisa macam-macam, Mbak. Bisa ya tadi segmennya untuk milenial, segmennya untuk serius seperti Pak Purwo itu tulisan serius tuh harus baca-baca harus agak lumayan. Tapi sejauh itu mencerahkan kan itu soal gaya saja ya. Saya kalau menulis jurnal ya serius lah pasti. Kalau menulis hikmah refleksi personal saja. Kalau saya menulis opini saya ada ide, gagasan, refleksi plus pakai teori dikit gitu kan. Itu soal gaya saja. Kalau bikin status ya saya juga bikin status yang santai-santai saja. Saya sih berpikir semua pihak berkepentingan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purwo tadi ya. Ya tadi ada pemerintah, tapi bagi saya semua pihak saja lah harus terlibat serius gitu. Ya terlibat serius karena ya di sini juga kita lihat kan. TV-mu, Lajismu, berkepentingan itu untuk mendorong bagaimana tradisi keilmuan ini. Dari situlah umat akan semakin tercerahkan. Dan itulah tujuan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana membangun umat yang berdaya, yang tercerahkan dari tradisi keilmuan. Makanya beliau itu mengajarkan kepada kita ini kan dalam sejarahnya kan terus aja kepada murid-murid itu membaca surah Al-Ma'un. Maksudnya apa? Tak sekedar dibaca, tapi dituliskan, dilanjutkan dengan tindakan-tindakan. Jadi literasi pun jangan dimaknai sempit sekedar menulis, membaca saja. Literasi adalah tradisi keilmuan, di mana dalam keilmuan bukan hanya pengetahuan, tapi di situ juga ada tindakan. Saya kira hal yang terlupakan dalam tradisi keilmuan kita itu. Padahal kalau bicara dari sisi filsafatnya, keilmuan itu ya dari aspek metodologinya, termasuk juga aspek
aksiologinya, yang mana kalau aksiologi itu berbicara tentang tindakan, tentang amaliyah. Makanya kalau dalam Islam itu iman, ilmu, dan amal adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan dalam persepsi saya, dalam pemahaman saya, Muhammadiyah seperti itulah, sebagai sebuah gerakan pencerahan. Demikian, Mbak. Oke lah kalau begitu. Nah, tapi kita harus jeda sejenak nih, Kang Iyu dan juga Pak Purwo gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi gitu ya, obrolan tentang optimisme literasi di tengah pandemi. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Healthy Corner. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok. Jangan lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, TB batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang. Kalau malam, berkeringat. Suatu hari di sekolah, TB batuk berdahak, tapi TB tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, TB dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, TB kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi TB obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini TB sudah sembuh total. TB kembali sehat dan ceria, bermain dengan teman-temannya. TB sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Anda kembali lagi bersama kami di Healthy Corner gitu ya. Masih bersama saya Alfreda Fathia dan masih bersama dengan dua narasumber saya yang luar biasa. Ada Kang Iyu dan juga Pak Purwo. Nah, tadi kita sudah sempat berbicara gitu ya di segmen sebelumnya bahwa siapa sih yang punya peran untuk bisa mendukung ini gitu ya. Bahwa sebetulnya setiap kita dengan latar belakang apapun punya peran gitu ya. Mau yang penulis artikel populer, mau yang sebagai akademisi ataupun masyarakat biasa gitu ya. Seperti saya mahasiswa juga punya peran untuk bisa mendukung ini dan juga memasifkan gerakan ini. Nah, selanjutnya saya ingin mulai ke Pak Purwo dulu, Pak. Kemudian seperti apa sih kita bisa tetap optimis gitu ya, bahwa budaya ini bisa masif, bisa populer gitu ya, atau bisa menjadi favorit gitu ya untuk dilakukan gitu oleh banyak orang. Jadi bagaimana cara untuk memupuk budaya ini ya, literasi yang berdampak kepada optimisme dari pribadi masing-masing seperti itu. Jadi sebetulnya untuk memupuk budaya dari literasi ini adalah dengan kita merasa perlu atau butuh dari tulisan atau mungkin dari artikel yang memang
yang memang diperlukan gitu. Karena kalau kita merasa perlu, kita merasa butuh, maka kita akan membaca, kita akan mengusahakan itu semaksimal mungkin. Misal seperti ini, Kak, saya perlu nih, saya perlu untuk menulis artikel misalnya, maka saya akan mencari artikel-artikel itu, akan mencari artikel-artikel pendukung seperti itu. Jadi merasa perlu dulu, karena kalau kita tidak memulai dari merasa perlu dulu, maka kita tidak akan mendapatkan feel-nya atau tidak mendapatkan rasa mau untuk membaca tadi atau untuk literasi tadi. Terus juga mengenai literasi juga. Jadi mengenai literasi dan optimisme tadi. Sebetulnya optimisme, dampak dari optimisme ini sebetulnya tidak hanya mental, juga akan fisik, juga berdampak ke sana. Maka sebetulnya di masa pandemi ini, pemikiran optimis ini juga tetap harus dijaga seperti itu. Dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan kita terus mencari pengetahuan, kita terus menambah pengetahuan, namun berdasarkan yang memang yang bukti, jadi evidence based, jadi berdasarkan fakta dan data. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita mengurangi konsumsi media sosial yang negatif. Jadi tidak semua media sosial itu positif. Jadi ada pula yang negatif. Jadi kita kurangi itu konsumsi media sosial yang negatif. Dengan cara apa? Dengan kita kenali dulu mana media sosial yang negatif, mana yang positif. Biasanya kalau negatif itu kata-katanya provokatif. Nah, ini juga perlu kita kurangi dulu. Jangan sampai kita baru membaca kita sudah terprovokasi. Jadi itu kurangi. Terus juga hoax atau mungkin informasi yang tidak berdasarkan bukti atau fakta. Nah, saat ini kan lagi gencar-gencarnya vaksin ya, gencar vaksin. Ini bisa saja ditumpangi hoax oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi literasi, optimisme ini memang sangat berkaitan, di mana optimisme akan muncul jika orang itu tahu, di mana orang itu juga paham apa yang sedang dihadapi atau yang sedang lagi hot news sekarang ini. Seperti itu. Baik, jadi kita perlu tahu dulu ya, butuh dulu untuk mencari tahu, karena sebetulnya dengan kita tahu kita bisa jadi optimis gitu akan apa yang sedang kita hadapi begitu ya Pak Purwo ya. Iya, betul. Baik, nah ke Kang Iyu lagi nih Kang. Kemudian apakah bisa nih optimis itu diraih melalui gerakan literasi? Ya sangat dong, karena literasi itu adalah upaya memberikan pencerahan. Optimisme itu sikap, cara pandang, pemahaman. Optimisme itu lahir dari pengetahuan. Tadi seperti yang disampaikan Mas Purwo, dari pengetahuan itulah kita menjadi paham. Dari ketidaktahuan kita menjadi takut. Dari tahu itu kita menjadi optimis. Saya sepakat. Karena pengetahuan itu adalah simbol dari pencerahan, simbol dari kesanggupan untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk sekalipun. Makanya kalau kita berkembangnya dalam kajian-kajian keilmuan ada disebut manajemen risiko gitu kan, itu kan pengetahuan tentang risiko gitu kan, manajemen bencana, pengetahuan tentang bencana. Kita mengetahui sesuatu, dengan mengetahui itulah kita menemukan sebabnya. Makanya kalau kita belajar filsafat ilmu diajarkan, apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang sabab musabab, kurang lebih begitulah. Gitu. Jadi seorang dokter tahu penyakit si pasiennya karena dia tahu sebabnya. Nanti kalau belajar filsafat lagi macam-macam itu ada sebab material, sebab itu cerita lain lah. Jadi tapi kalau saya ingin ingatkan bahwa saya sangat yakin dan optimis dengan gerakan literasi ini adalah ini adalah upaya mengurangi hoax, ya itu yang pertama. Yang kedua ini adalah upaya kita untuk memerangi kebodohan, karena kebodohan dan hoax itu berbarengan, Mbak. Jadi berbarengan kebodohan dan hoax itu, dan jawabannya dan obatnya adalah literasi. Pengetahuan itu berbarengan dengan literasi. Nah, ini saya kira menjadi catatan kita, catatan yang harus diperhatikan. Saya
saya sih justru mendorong ini, walaupun nanti segmennya macam-macam ya. Mas Purwo di segmen yang serius, ya saya di segmen teologinya. Saya menekankan aspek, saya menulis artikel jurnal ya, ini saya menulis artikel juga di Republika tentang optimisme, bahwa kita membutuhkan iman dalam konteks ini, kan itu aspek teologi yang coba saya kembangkan ya. Kalau Mas Purwo dari aspek keilmuan epidemiologinya, kalau saya dari aspek keilmuan saya dari sisi filsafat dan teologinya misalnya. Nah, itulah cara kita. Makanya semua orang bisa berkiprah dalam peran-perannya itu. Dan tadi saya ingin mengingatkan bahwa tradisi literasi adalah tradisi keilmuan adalah tradisi pencerahan. Dengan mengetahui kita tahu sebab-sebabnya, dari sebab-sebab itu kita bisa mengantisipasinya. Orang berdebat soal vaksin kan karena itu. Kita semua tahu yang namanya yang terkena virusnya, solusinya cuma dengan vaksin. Gitu. Kalau kita kena yang dikasih antibiotik yang begitu-begitu, nah itu beda lagi kan. Ya, jadi itu kan pendekatan kesehatan lah. Saya lupa istilahnya. Selain virus itu kena apa? Apalagi itu ilmu. Ilmu itulah mencarikan solusi. 3T, 3M itu dari ilmu lalu dicarikan solusinya. Karena itu, dengan demikian maka tradisi literasi itu adalah tradisi penting dalam pengembangan keilmuan dan memastikan bahwa optimisme kita menghadapi pandemi ini semakin kuat. Ya. Jadi inilah bekal sebenarnya. Ya. Makanya, tapi hati-hati, setuju saya dengan Mas Purwo, hati-hati dengan hoax. Hati-hati dengan hoax, karena kalau hoax itu ya banyaknya nggak benernya, ya bukan hoax itu banyaknya, semuanya nggak bener gitu. Nah ini harus hati-hati dengan hoax. Hoax itu tidak benar, kita harus berhati-hati di medsos itu. Saya kira itu Mbak, terima kasih. Baik, sekaligus closing statement-nya, Kang? Oke, saya ingin ingatkan sekali lagi, tradisi literasi adalah tradisi keilmuan, dan tradisi keilmuan adalah tradisi pencerahan. Dengan pencerahan orang mengetahui, memahami apa yang terjadi, dan berusaha mencarikan jawabannya. Manusia tumbuh dari ilmu pengetahuan, manusia berkembang karena ilmu pengetahuan, kebudayaan itu berkembang karena ilmu pengetahuan, peradaban itu berkembang, puncaknya adalah ilmu pengetahuan. Karena itu, mari kembangkan budaya literasi, mari kembangkan tradisi literasi. Baik, luar biasa sekali, Kang Iyu. Selanjutnya Pak Purwo juga boleh untuk memberikan closing statement-nya terkait perbincangan kita pagi ke siang hari ini. Siang ya, sudahan ya? Oh, di sana ya? Iya. Baik, untuk yang terakhir, bahwa memang budaya literasi ini merupakan sebuah habit ya, sebuah kebiasaan. Jadi kadang orang itu menganggap, wah saya tidak bisa membaca gitu ya, saya sudah malas gitu ya. Sebetulnya konteksnya adalah bisa karena terbiasa karena membiasakan. Nah ini kadang kita belum mulai untuk membiasakan ini yang berat gitu. Dan kenapa kok tidak membiasakan gitu? Karena kita takut dulu untuk mencoba. Jadi takut sudah malas lah, sudah melihat tumpukan kertas atau mungkin tulisan yang banyak gitu. Jadi sebetulnya takut untuk tidak ada waktu dan sebagainya. Tapi sebetulnya karena kadang ketakutan itu membuat tidak bisa berkembang. Don't be afraid to fail, but be afraid not to try. Terima kasih, Mbak host. Iya, oke. Iya, baik, terima kasih untuk Kang Iyu dan juga Pak Purwo untuk obrolan hari ini gitu ya. Kalau bisa saya simpulkan sedikit gitu ya untuk pemirsa di rumah, bahwa hadapi pandemi gitu ya, itu mulai dari diri kita sendiri. Termasuk tadi untuk bisa menciptakan atau mendorong optimisme gitu ya, melalui gerakan pandemi itu bisa siapa aja gitu, apapun latar belakang kita dan apapun peran kita bisa meneruskan tradisi keilmuan, kita bisa menciptakan perubahan-perubahan baru dengan tadi ya, menyadari bahwa membaca, menulis gitu ya, itu sangat luas dan tinggal dipilih aja mau yang mana, yang mau dibudayakan tadi ya, bahwa mulai untuk bisa
biasa itu ya, perlu dibiasakan, dan marilah kita biasakan hal baik, termasuk untuk hadapi pandemi ini kita mulai biasakan sadar bahwa kita tuh punya peran penting untuk melawan pandemi ini. Kalau begitu saya Alfreda Fathia mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih untuk dua narasumber hari ini dan terima kasih untuk Anda yang sudah bertahan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.